Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal bashar wa afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna al-hadiruna rahimakumullah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini merupakan Jumat yang pertama di dalam bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dan melipat gandakan pahala ibadah puasa dan amaliyah Ramadan kita, dan juga mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca bulan suci Ramadan ini ada banyak pesan Ramadan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah bagaimana supaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga amanu dan tattaqun, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang tentunya kita sudah mengetahui bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai dengan la'allakum tattaqun. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi di dalam ayat ini yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita supaya hati kita selalu istiqamah melakukan amal soleh di dalam kehidupan ini. Pesan Ramadan tentunya yaitu amanu dengan tattaqun. Kalau bahasa yang sederhananya adalah iman dan takwa. Kenapa iman dan takwa ini perlu kita jaga, jamaah sekalian? Karena kata ulama, sebagaimana yang dinukil, bahwa al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman yang dimiliki oleh manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana supaya iman kita di hadapan Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terjaga, bisa bertambah. Oleh ulama mengajarkan kepada kita sekalian melalui dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya iman yang ada di dalam hati kita selalu terjaga, maka tentulah tanamkan zikrullah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Apapun yang merupakan
profesi, apapun yang merupakan pekerjaan keseharian kita, apabila ada selalu zikrullah, ingat di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selalu istiqamah melakukan amal soleh di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya, sebagai seorang pejabat, kalau dia insya Allah istiqamah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kemudian tuntunan di dalam ajaran agama Islam, berlaku adil misalnya, mengayomi masyarakatnya, maka insya Allah dia akan selalu melakukan melalui dengan jabatan yang dia miliki. Bukan sebaliknya, dia tidak akan menjadi pejabat yang korup, dia tidak akan menjadi pejabat yang membohongi masyarakatnya dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena sudah ada pendidikan Ramadan, dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah imannya selalu terjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia adalah seorang pedagang, maka insya Allah dia akan menjadi seorang pedagang yang jujur. Apapun merupakan profesi hamba manusia itu sendiri, ketika ada iman di dalam hatinya, istiqamah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan selalu melakukan amal soleh di dalam kehidupannya. Meskipun barangkali yang namanya syaitan, yang namanya iblis tidak pernah berhenti menggoda kehidupan manusia, maka boleh jadi terdetik di dalam hati manusia itu sendiri, jangan mau kau beribadah, jangan mau kau melakukan amal soleh, jangan mau kau melakukan kebajikan. Sebab kenapa? Banyak mi ibadahmu, banyak mi amal solehmu, banyak mi kebajikanmu, banyak mi ibadah puasa Ramadanmu, ada mi salat tarawihmu, ada mi salat lailmu, dan seterusnya di dalam bulan suci Ramadan. Iblis kemudian menggoda, jangan mau kau beribadah lagi, kurang-kurangi mi sedikit, jangan mi digaspul. Sebab kenapa? Banyak mi tabungan akhiratmu. Tetapi keiman di dalam hati kita membisik bahwa biar bagaimanapun banyaknya kebajikan kita, biar bagaimanapun banyaknya ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, belum sebanding dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Gagal godaannya syaitan, gagal godaannya iblis, disebabkan karena selalu zikrullah menjaga iman di dalam hati kita. Insya Allah istiqamah konsisten melakukan ibadah amal soleh di dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka hal yang harus kita jaga, bagaimana kemudian keimanan kita tidak yangkus, berkurang. Sebab kenapa? Ada potensi, memang kata ulama, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita selalu ingat kepada Allah, maka ada filter di dalam kehidupan kita yang akan mengayomi kita melakukan selalu amal soleh di dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, ittaqullaha haitsu ma kunta, takutlah kalian. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun diri kita, apapun profesi kita, apapun suku kita, apapun budaya yang kita miliki. Kata Nabi, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan hanya takut ketika kita berada di dalam masjid, tetapi di luar daripada masjid juga, meskipun banyaknya tantangan, banyaknya cobaan, tetap kita harus takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebajikan, kemaslahatan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhiratnya insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan ini tentunya kita sudah mengetahui bersama bagaimana supaya kita juga mampu menjaga, menekan, mengawasi, ataukah menjaga hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hawa nafsu yang saya maksudkan adalah kecenderungan untuk hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada kegemerlapan, kenikmatan duniawi. Agama tidak pernah melarang kita untuk cinta duniawi, untuk menggapai kekayaan duniawi, tetapi niat kita adalah demi untuk kebahagiaan ukhrawi kita. Silakan kita hubbud dunia, tetapi bagaimana hubbud dunia ini dibarengi juga dengan
kecintaan kita kepada yang namanya kematian, ingat kematian dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua hal ini hadir di dalam kehidupan dunia, kita bekerja duniawi kita, lalu kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian insyaallah menggapai kebahagiaan dunia dan insyaallah kebahagiaan akhirat nanti. Dan insyaallah melalui dengan kenapa mesti harus kita menjaga supaya tidak terlalu cinta kepada kenikmatan duniawi, tidak terlalu cinta kepada keinginan syahwat kita, karena syahwat itu selalu menggiring manusia. Bagaimana supaya manusia itu memiliki sifat iri, dengki, dan juga memiliki sifat kesombongan. Sifat-sifat demikianlah yang tentunya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam kehidupan umat manusia. Sebab kenapa? Ketika manusia iri, dengki dan sombong, maka boleh jadi manusia itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Ramadan tentunya mengajarkan kepada kita sekalian, perbanyak silaturahmi kita, perbanyak hubungan sosial kemasyarakatan kita, jaga persaudaraan kita, jaga persatuan kita. Jangan ada istilah muncul klaim bahwa kita lebih mulia daripada yang lainnya, kita lebih hebat daripada yang lainnya. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia yang mulia, manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu mampu menanamkan selalu iman dan takwa di dalam hatinya, dan tentunya teraplikasi di dalam kehidupannya, bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bagus hubungannya dengan sesama umat manusia. Dia pandai menghargai orang lain, dia mampu menghormati orang lain, dia mampu menolong sesamanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pasca bulan suci Ramadan ini selalu dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai Ramadan kita bisa hadirkan pasca bulan suci Ramadan. Beberapa bulan yang akan datang ini semakin bagus ibadah tadi hadapan Allah, dan insyaallah semakin bagus hubungan tadi antara sesama umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa salati ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarakumullahu bizalika irsyadan wa ta'zima wa ijlal nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan darimu, kami ini adalah hamba-Mu yang lemah, masih banyak kekurangan kami ya Allah, dan bahkan masih banyak dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kalau bukan karena ampunan-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu, kasih sayang-Mu, maka kami akan termasuk golongan daripada hamba-Mu yang akan merugi. Ya Allah, jagalah selalu hati kami ya Allah, jagalah selalu ibadah kami ya Allah pasca bulan suci Ramadan. Sebab kenapa? Kalau bukan karena izin-Mu ya Allah, kalau bukan karena kekuatan-Mu, hidayah-Mu ya Allah, kami ini adalah makhluk yang lemah di hadapan-Mu ya Allah. Nah, oleh karena itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kamulah selalu tempat kami meminta pertolongan. Engkaulah yang kami selalu sembah, Engkaulah yang selalu tempat kami meminta jalan petunjuk-Mu ya Allah.
tunjukilah kami jalan yang benar, tunjukilah kami jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga kami mampu selalu istiqamah melakukan amal soleh di dalam kehidupan ini. Ya Allah, Allahumma anta rabbuna wa rabbuna, Allahumma anta rabbuna, ya Allah Engkau adalah Tuhan kami. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, di Sudan, dan tentunya di negara yang lainnya dari musuh-musuhmu ya Allah. Begitu pula tolonglah hamba-Mu yang ada di Indonesia ini, tanamkan kesabaran dan kekuatan di dalam menghadapi cobaan-cobaan-Mu ya Allah. InsyaAllah kami yakin, InsyaAllah akan indah pada waktunya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.